Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas adanya kemungkinan bahwa apa yang terjadi dalam film Tangled hanyalah sebuah mimpi belaka. What? Tidak ada yang menyadari hal ini hingga fan teoris menemukan sebuah bukti bahwa Rapunzel tidak benar-benar diculik oleh penyihir, apalagi hingga dikurung di sebuah menara. Itu semua hanya mimpi. Tidak percaya? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Personally, menurut kita Tangled adalah animasi terbaik yang pernah diproduksi oleh Disney. Ngerasa nggak sih kalau Tangled tuh bukan cuma animasinya aja yang keren banget, tapi juga ceritanya yang ngikat banget. Rapunzel dengan keinginannya mencari tahu tentang lampion yang selalu menyala di langit saat ulang tahunnya, membawanya pada petualangan mengungkap kebenaran bahwa ternyata dirinya adalah seorang putri raja yang hilang. Tapi, apa dia benar-benar hilang? Atau bahkan, apa dia benar-benar seorang putri raja? Fan teoris Super Carlin Brothers memiliki penjelasan yang solid bahwa adanya kemungkinan semua yang terjadi dalam film Tangled hanyalah sebuah mimpi. Oke, sebelum masuk ke teorinya kita harus mention dulu bahwa teori ini tidak ada kaitannya dengan Tangled the series. Jadi ini tuh pure membahas si Rapunzel di film Tangled-nya aja. Nah, yang seriesnya itu nggak masuk ke dalam teori ini. Setuju ya? Sekarang, kenapa Super Carlin Brothers begitu yakin bahwa Tangled ini adalah mimpi? Well, ternyata mereka menemukan sebuah easter egg yang sangat penting dan ditampilkan di awal film banget, yaitu adegan ini. Ya, editor stop di sini. Nah, kalian notice gak sih mainan yang menggantung di tempat tidur Rapunzel? Yes, mainan itu. Apakah kalian menyadari bahwa semua mainan yang menggantung di sana ada dalam kisah Rapunzel? Bunglon, burung, kuda, hingga bebek. Semuanya ada dalam keseluruhan film Tangled. Sumpah ini merinding sih karena emang semua mainan hewan yang menggantung di sana benar-benar ada dalam film Tangled ini dan memiliki peran yang besar untuk Rapunzel. Dan kenapa bisa dikatakan sebagai mimpi? Ya karena mainan ini digantungin di tempat tidur Rapunzel, yang artinya ya Rapunzel melihat semua mainan ini sebelum dia tidur. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Oke, menurut teori ini tidak semua yang terjadi dalam film Tangled adalah mimpi. Jadi ada beberapa kejadian yang emang terjadi dan bukan mimpi. Nah, secara garis besar, hal-hal yang ditampilkan di awal film adalah kejadian nyata alias bukan mimpi. Yes, tetesan matahari yang jatuh ke bumi adalah kejadian nyata. BTW inget ya, nyata di sini maksudnya emang kejadian dalam filmnya, bukan mimpi Rapunzel. Oke, tetesan matahari itu nyata melahirkan sebuah bunga ajaib bernama Magic Golden Flower yang ditemukan oleh seorang penyihir bernama Mother Gothel. Berarti Mother Gothel juga nyata ya. Kekuatan dari bunga itu bisa membuatnya hidup abadi alias awet muda. Kemudian ada raja dan ratu, mereka juga nyata. Ratu sakit saat akan melahirkan, dan raja menyuruh para prajurit untuk mencari bunga ajaib tersebut. Prajurit berhasil menemukannya dan memberikan air dengan bunga tersebut pada ratu, dan akhirnya ratu sembuh, dan Rapunzel pun lahir dengan kekuatan di rambutnya. Mother Gothel menyadari bahwa kekuatan bunga tersebut telah pindah pada Rapunzel. Nah, dari sini, saat Rapunzel tertidur dan Mother Gothel datang menculiknya adalah bagian di mana mimpi itu dimulai. Sebelum kita breakdown lebih lanjut, terdapat perdebatan tentang kekuatan rambut yang dimiliki oleh Rapunzel. Jika memang hanya mimpi, apakah rambutnya benar-benar bisa memberikan keabadian atau rambutnya itu tidak memiliki kekuatan sama sekali? Kita sendiri ini setuju bahwa rambut Rapunzel memang dikaruniai kekuatan, karena ya tadi bahwa tetesan matahari itu benar-benar terjadi dalam film ini. Dan ratu meminum sari atau olahan dari bunga tersebut, sehingga kemungkinan besar memang Rapunzel dikaruniai dengan kekuatan di rambutnya itu. Oke, balik lagi ke bagian tadi. Mimpi ini dimulai ketika Rapunzel tertidur dan Mother Gothel datang menculiknya. Rapunzel akhirnya dibawa ke sebuah menara di tengah hutan dan ia didoktrin oleh Mother Gothel untuk jangan pernah meninggalkan menara. Nah, perlu kalian ingat bahwa penggerak cerita dalam film ini adalah rasa penasaran Rapunzel akan lampion yang terbang saat malam datang di hari ulang tahunnya. Rapunzel penasaran karena ia sadar bahwa lampion tersebut nampak seperti tanda. Seperti sebuah isyarat karena memang hanya diterbangkan di hari ulang tahunnya saja. Rapunzel kecil setiap malam di hari ulang tahunnya mengendap-endap membuka jendela untuk melihat lampion tersebut. Yes, cerita ini hanyalah mimpi belaka. What? Biasanya mimpi yang kita alami itu kan berdasarkan apa yang telah kita alami juga, yang telah kita lihat gitu ya.
Nah, Rapunzel sebenarnya dia pernah melihat lampion-lampion tersebut saat dia kecil. Di awal film, diceritakan bahwa untuk mengenang kelahiran Rapunzel sebagai penghormatan kelahiran dirinya, Raja dan Ratu akan menerbangkan lampion diikuti oleh semua warganya. And of course, kita pernah melihat scene ini di mana Rapunzel juga sering melihat lampion-lampion tersebut diterbangkan. So, dengan mudah kita bisa sebutkan bahwa rasa penasaran Rapunzel kecil di dalam menara akan lampion terbang itu hanyalah mimpi karena ya Rapunzel sendiri sejak kecil sering melihat lampion-lampion tersebut diterbangkan. Kemudian ada beberapa benda yang semakin mengindikasikan bahwa Tangled hanyalah mimpi. Dan benda itu adalah ini, mainan yang ada di atas tempat tidurnya. Mainan ini adalah satu-satunya benda yang Rapunzel lihat sebelum dia tertidur. Jadi masuk akal jika benda-benda yang menggantung di mainan itu bisa menjadi bagian dari mimpi Rapunzel. Di mainan tersebut ada bunglon, burung biru, kuda, malaikat bersayap, dan seekor bebek. Mari kita mulai dari yang paling mudah kita ingat, yaitu The Chameleon atau si bunglon. Bunglon ini adalah yang paling menarik perhatian kita karena ya dalam filmnya, bunglon Rapunzel bernama Pascal ini digambarkan sebagai hewan yang setia pada Rapunzel. Bahkan Pascal menjadi tempat bermain dan teman ceritanya Rapunzel. Kalau udah ada YouTube di zaman itu, mungkin Rapunzel bakalan cerita ke Nadia Oumara ya, bukan ke Pascal. So anyways, semua Disney princesses biasanya memiliki hewan yang dekat dengan mereka, dan Rapunzel dekat dengan si bunglon ini. Nah, pemilihan bunglon sebagai sahabat Rapunzel dalam film ini sebenarnya dirasa agak janggal ya, karena sejak awal kita tahu bahwa Tangled ini bersetting di kerajaan Corona. Yang berdasarkan ciri-ciri yang terlihat, kerajaan Corona ini berada di wilayah Jerman. Nah, bunglon itu bukan hewan asli dari Jerman yang mengindikasikan bahwa keberadaan Pascal, si bunglon ini dalam film ini itu perlu dipertanyakan. Jika bunglon itu bukanlah hewan asli dari Jerman, secara spesifik bukan dari kerajaan Corona, mengapa Pascal, si bunglon ini bisa begitu dominan dalam film ini? Kayak kenapa harus bunglon gitu, padahal bunglon itu bukan hewan asli dari kerajaan Corona, bukan hewan asli dari Jerman gitu. Jawabannya tentu karena Rapunzel sendiri sering melihat bunglon itu sebelum dia tidur di mainannya. Jadi karena keseringan ngelihat si bunglon itu sampai ke bawah mimpi sama Rapunzel. Bukan hanya dari warna, bentuk Pascal dengan mainan yang ada di atas tempat tidur Rapunzel ini juga terlihat sama. Ini adalah sebuah kebetulan yang sangat sulit untuk dipercaya karena ya kalau misalnya bukan mimpi, berarti dia punya peliharaan yang sama dengan mainannya. That is weird, bro. Oke, benda lainnya yang ada di mainan itu adalah seekor kuda berwarna putih yang kita yakin bahwa kuda putih di mainan itu merujuk pada Maximus, si kuda kerajaan. Kuda putih ini memiliki peran yang sangat penting karena dia adalah salah satu karakter yang juga menggerakkan cerita dalam film ini karena berkontribusi memunculkan si pangeran alias si Flynn Rider. Next, di mainan itu juga ada burung berwarna biru. Dalam filmnya sendiri, burung berwarna biru ini memang tidak memiliki peran yang penting seperti hewan sebelumnya, bahkan screen time-nya juga dikit. Tapi burung berwarna itu tetap muncul dalam film ini. Nah, ini yang lebih aneh karena burung tersebut memiliki motif yang sama. Jadi baik yang ada di mainan Rapunzel dengan yang terjadi pada Rapunzel, itu dua-duanya itu sama, berwarna biru dengan motif kuning di bagian bawahnya. Burung tersebut sama banget dan semakin meyakinkan bahwa burung tersebut hanyalah mimpi yang berasal dari mainan yang menggantung di tempat tidur Rapunzel. Walaupun memiliki screen time yang sedikit, tapi burung tersebut datang di momen penting untuk Rapunzel, yaitu saat dirinya bisa keluar dari menara untuk pertama kalinya. Lanjut, di mainan itu kita juga melihat ada bebek yang 100% kami yakin bahwa bebek tersebut merujuk pada tempat para Ruffians atau para bajingan berkumpul, yaitu Snuggly Duckling. Di tempat tersebut kita juga pernah melihat seorang bajingan yang membawa anak panah seperti malaikat bersayap yang ada di mainan Rapunzel. Beberapa detail yang ada di sini mungkin akan mengejutkan kalian. Pertama, tempat para bajingan itu bernama Snuggly Duckling. Kalian tahu nggak sih Snuggly itu artinya apa? Snuggly itu bisa dibilang kayak meringkuk atau tiduran. Dan kalau kata snuggle itu artinya tidurannya itu bukan di tempat lain, harus di kasur. Mungkin bisa kita sebut kayak rebahan kali ya. Jadi ya Snuggly Duckling, Rapunzel yang lagi snuggle atau tiduran dan melihat bebek sebelum dia tidur yang pada akhirnya sampai ke bawah mimpi. Ngerti gak sih kayak dari namanya aja tuh kayak mengindikasikan bahwa ini tuh cuma mimpi, snuggle, namanya aja tuh snuggle, rebahan pas mau tidur gitu loh.
Detail yang kedua yang perlu kalian tahu adalah bahwa dalam tempat tersebut terdapat para bajingan yang ternyata tidak seberbahaya penampilannya. Dan kalian pasti ingat bahwa para bajingan ini diceritakan memiliki mimpi. Ada yang pengen jadi chef, ada yang pengen jadi tukang rajut, ada yang pengen jadi pianis, dan masih banyak lagi. Mereka didesain memiliki mimpi, seolah-olah mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di film Tangled ini ya hanyalah sebuah mimpi. Bahkan detail lainnya yang ada dalam film ini adalah lagu yang mereka nyanyikan. Lagu yang mereka nyanyikan berjudul I've Got a Dream atau Punya Mimpi. Kayak, dude, this is so obvious. Ini jelas banget kalau Disney itu sedang memberitahu kita bahwa apa yang terjadi dalam film Tangled hanyalah sebuah mimpi. Dan mari kita sedikit membicarakan salah satu ruffians di sana, yaitu Shorty. Tadi kita sempat menyinggung ya bahwa Shorty ini emang mirip dengan malaikat bersayap yang ada di mainannya Rapunzel, dan emang mirip banget. Dia bawa anak panah dan coba kalian perhatikan dia di scene ini saat mereka sedang bernyanyi. Shorty diikat pada sebuah tali dan ia mengayun melingkari para ruffians. Gerakan mengayun secara melingkar itu sangat mirip dengan gerakan mainan Rapunzel di tempat tidurnya, yaitu sama-sama melingkar. Kemudian dalam filmnya kita melihat bahwa Rapunzel ditipu oleh Mother Gothel, seolah-olah Flynn telah meninggalkannya dengan para pemburu mahkota. Rapunzel merasa dikhianati dan menganggap bahwa Mother knows best, alias semua perkataan Mother Gothel adalah kebenaran. Maka Rapunzel akhirnya pulang dengan rasa sakit hatinya pada dunia. Namun beberapa saat setelah itu, saat lagi tiduran alias snuggle, Rapunzel akhirnya sadar bahwa dirinya selama ini adalah putri yang hilang. Dia tahu bahwa semua lampion yang ia lihat memang untuknya. Dan kalian tahu dari mana Rapunzel bisa menyadari hal itu? Dari Magic Golden Flower alias bunga matahari yang menyala. Rapunzel baru sadar kalau di semua lukisan di dindingnya ada bunga ajaib tersebut. Akhirnya dia sadar akan semua kebenaran. Nah, ini jadi penting juga karena dalam mainan itu juga terdapat gambar Magic Golden Flower atau bunga ajaib tersebut yang bahkan ada di tengah mainan. Bunga tersebut tuh kayak jadi poin utama dari si mainannya itu. Lalu bagaimana dengan Flynn Rider? Jika memang semua ini hanyalah mimpi, apakah Flynn Rider juga cuma mimpi? Well, sebagian fan teoris meyakini bahwa memang Flynn itu tidak nyata alias hanya mimpi. Ini disebabkan karena karakternya yang a little bit dreamy alias kayak sempurna banget. Udah mah cakep, peduli, baik hati, rajin menabung, dan masih banyak lagi. Fan teoris berasumsi bahwa mungkin saja orang tua Rapunzel sempat membacakan dongeng tentang Flynn Rider itu sebelum Rapunzel benar-benar tertidur. Wah, plot twist banget ya kalau misalnya ini emang cuma mimpi. Dan lihat durasi dari film ini, sekitar 1 jam 40 menitan. Bayangin jika apa yang kita lihat dalam film Tangled hanyalah mimpi tidur siang dari seorang anak kecil bernama Rapunzel. Oke guys, itu dia teori gelap film Disney Pixar Part 56. Apakah kalian percaya bahwa apa yang terjadi dalam film ini hanyalah mimpi? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.